これがマジミラジェンのテイクオーバー。ミストだ。境界。後悔するぞラクサス。Oke guys, di video sebelumnya kita udah lihat perjuangan Natsu dan yang lainnya untuk menghentikan Air System atau Menara Surga dan mengalahkan Jella. Nah, apalagi ya yang bakal terjadi sama Fairy Tail? Karena kayaknya bakalan ada bahaya yang datang justru dari dalam Fairy Tail itu sendiri. Waduh, bakal gimana ya cerita Natsu dan kawan-kawan sekarang? Sebelum kalian nonton video ini jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya. Oke, biar kalian gak ketinggalan setiap update alur cerita anime Fairy Tail terbarunya. Ya udah nggak usah banyak basa-basi lagi, ini dia alur cerita anime Fairy Tail part 12. Terobos aja lah gue. Lucy terlihat baru pulang dari guild dan segera ke kamarnya setelah memastikan tidak ada Natsu atau yang lainnya. Seperti biasanya memasuki kamar Lucy tanpa izin, Lucy pun beranjak pergi ke kasur untuk tidur sebelum dia merasakan ada sesuatu di kasurnya. Ada Natsu dan Happy di balik selimutnya. Saat akan mengusir mereka berdua, Lucy diberitahu mengenai festival panen Magnolia yang mengadakan kontes Miss Fairy Tail dan berhadiah sangat besar bagi pemenangnya. Tentu saja Lucy tidak mau menyia-nyiakan kesempatan meski dia tahu saingannya berat-berat. Kan cewek-cewek di Fairy Tail cantik-cantik dan berat-berat ya. Apa tuh yang berat-berat? Latar berganti sejenak ke guild kegelapan bernama Gold Spirit yang dihajar habis-habisan oleh 3 orang anggota Fairy Tail. Mereka kelompok yang bernama Raijin Tribe, yaitu Frit, bukan Honda Frit, If Green, dan Big Slow. Dan mereka adalah anak buah dari Laxus. 妖精は共食いを始める。雷神衆が帰ってくる。ジジイ、お前の時代は終わりだ。 Di pagi hari semua anggota Fairy Tail dan penduduk kota Magnolia terlihat sibuk mempersiapkan untuk acara festival panen Magnolia. Mary Jane membantu Makarov membawa beberapa barang sambil membicarakan kedatangan Laxus yang tepat saat festival dilaksanakan. Makarov sempat terkenang memori ketika Laxus masih kecil dan bersemangat untuk melihat fantasia atau parade yang dilakukan oleh Fairy Tail di Magnolia setiap tahunnya. Setelahnya wajah Makarov terlihat sedih ketika teringat sikap Laxus sekarang. Festival panen Magnolia pun dimulai dan terlihat semua warga kota Magnolia bahkan dari luar kota meramaikan festival. Natsu bersama Grey, Lucy, Happy, dan juga Juvia bertemu dengan Warren, anggota lain dari Fairy Tail yang memiliki kemampuan telepati. Setelah berbincang, Lucy dan Juvia segera kembali ke guild untuk mengikuti kontes Miss Fairy Tail di sana. Sudah ramai orang-orang yang ingin melihat para perempuan Fairy Tail tampil di atas panggung. Semua berjalan lancar sampai ketika If Green, salah satu anak buah dari Laxus, tiba-tiba menaiki panggung dan membuat Lucy menjadi batu. Setelah melihat mata If Green, ternyata If Green juga sudah mematungkan para peserta Miss Fairy Tail lainnya, salah satunya Erza. Para anggota Fairy Tail lainnya menyadari hal berbahaya akan terjadi dan langsung menyuruh para warga untuk pergi dari guild. Setelahnya Laxus pun datang bersama para anggota Raijin Tribe lainnya, yaitu Frit dan Big Slow. Laxus segera mengumumkan sebuah permainan bernama Battle of Fairy Tail yang akan melibatkan seluruh anggota Fairy Tail untuk melawan Laxus dan Raijin Tribe. Dia juga menjadikan para perempuan yang sudah menjadi batu itu sebagai tawanan. Mendengar hal itu langsung saja dengan sembrono Natsu menghampiri Laxus. Natsu! Ore miro! Otoko da. Fuzake yotte! Battle of Fairy Tail! Kaishi da! 消えた。ちゃんたちを助けねえと。ラクサスやっ捕まえろ。
Para anggota Fairy Tail yang tentu saja terprovokasi segera berlari keluar untuk mencari keberadaan Laxus dan anak buahnya. Makarov yang juga ingin mengejar Laxus ternyata tidak bisa keluar dari guild akibat sihir penghalang milik Fried. Untuk tidak membiarkan para tawanan yang telah jadi batu atau orang berusia dari 80 tahun keluar dari guild. 周到だな。術式を書くには時間がかかる。誰じゃ？ Ternyata di dalam guild juga masih ada Redus yang bersembunyi karena takut dengan Laxus dan Natsu yang baru saja sadarkan diri. Namun ketika Natsu hendak keluar dari guild, sementara itu terlihat di luar para anggota Fairy Tail masih mencari keberadaan Laxus dan Raijin Tribe. Di antaranya Al, Jet, dan Droid. Dan tiba-tiba sihir penghalang milik Fried mengelilingi mereka bertiga dan hanya bisa terbuka ketika salah satu dari 3 orang itu memenangkan pertarungan. Artinya Fried membuat mereka melawan teman sendiri. Di kota Magnolia, Grey berhadapan dengan anggota Raijin Tribe lainnya yaitu Big Slow. Sementara Elfman berhadapan dengan Eve-Green. Elfman mencoba melawan Eve-Green dengan menggunakan sihir perubahannya sambil menutup matanya agar tidak terkena sihir mata Eve-Green. Namun terlihat Elfman kesulitan menghadapinya. 姉ちゃんたちを元に戻せ。そこだ。 妖精爆弾グラブリン、匂いで居所がわかるってことね。 Di sisi lain, Grey pun juga kesusahan melawan Big Slow yang ternyata dapat mengendalikan boneka-boneka di sekelilingnya untuk menuruti perintahnya. Ketika Grey membukukan boneka yang sebelumnya dipakai oleh Big Slow. X-Formation! Ice Lake Hammer! やれるもんならやねえそうだよグレイフリートの罠か当てるか Grey saat itu memiliki kesempatan untuk dapat menyerang Big Slow, namun perhatiannya terkecoh ketika dia melihat seorang anak perempuan yang sedang terpaku memperhatikan pertarungan mereka. Akibatnya, Grey akhirnya kalah karena diserang terlebih dahulu oleh Big Slow. Waktu terus berjalan dan proyeksi Laxus mendatangi Natsu serta Makarov yang masih bertahan di dalam guild. Laxus pun mengancam Makarov bahwa jika posisi Master Guild tidak diserahkan padanya, maka Lucy, Erza, dan yang lainnya kini menjadi batu akan berubah menjadi debu dan mati sebentar lagi. Lalu kekacauan pun akan tetap berlangsung. だがラクサスにフェアリーテイルを託すわけにはいかん。マスターの座などどうでもよい。 Makarov tentu tidak ingin Laxus mendapatkan posisi Master Guild, apalagi setelah kekacauan yang disebabkan olehnya. Di saat bersamaan Gajal muncul dan ternyata sedang makan besi-besi yang ada di dalam guild. Saat dia akhirnya bersedia untuk ikut bertarung, ternyata Gajal juga tidak bisa keluar dari dalam guild. Sementara itu di luar terlihat Al yang bertemu dengan Fried dan mencoba melawannya meski keadaan Al sudah babak belur. お前の術式のせいで僕は仲間を傷つけすぎた。ガンズマジックトレードショット。ビスカ Pertarungan Battle of Fairy Tail hanya menyisakan 2 orang, yaitu Natsu dan Gajal yang masih belum bisa keluar juga dari guild. Di detik-detik menegangkan seperti itu, Natsu mencoba berbagai cara untuk memulihkan kembali mereka yang menjadi batu dengan menjadikan Erza sebagai bahan percobaan untuk dibakar. Tapi di luar dugaan, Erza dapat membebaskan diri dari kutukan batu berkat mata kanannya yang ternyata bisa menetralisir kekuatan sihir yang mengekang tubuhnya. Kalian masih ingat kan kenapa mata Erza bisa beda sebelah? Di part sebelumnya gitu loh, masih ingat kan? Erza pun masuk ikut bertarung bersamaan dengan kedatangan Mistogan ke kota Magnolia dan menghampiri Laxus. Erza segera mencari keberadaan Laxus, namun dirinya dihalangi oleh Eve-Green yang mendadak menyerangnya. いたぶる楽しみが増えるから、あんたが石から元に戻ってるわけ？まさかお前の方から現れるとは。機関待て
Frieza berhasil mengalahkan Eve Green dan membuat sisa anggota Raijin Tribe tinggal 2 orang. Laxus langsung kesal dan mengubah peraturan game karena tetap tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan gelar Master Guild. Erza segera lanjut mencari keberadaan Laxus, tapi ternyata ditipu oleh Eve Green yang mengatakan Laxus ada di pemandian umum. Padahal Laxus tidak ada di sana. Sementara itu karena Eve Green sudah kalah, para tawanan yang menjadi batu akhirnya terbebas dan kembali normal. Mereka pun memutuskan untuk ikut bertarung melawan Laxus dan anak buahnya ketika tiba-tiba proyeksi sihir Laxus yang berbentuk tengkorak mengumumkan Battle of Fairy Tail masih berlanjut dan mengeluarkan sihir bernama Istana Petir. Akibat terlalu marah kondisi Makarov tiba-tiba memburuk akibat dadanya mendadak terasa sakit. Raijin langsung membawa Makarov ke ruang medis di guild, sementara Natsu dan yang lainnya pergi ke beranda untuk mengecek keadaan luar. Rupanya Istana Petir yang dimaksud Laxus adalah lakrima berisi sihir petir dalam jumlah yang sangat banyak mengelilingi kota Magnolia. Rizka segera menembak satu lakrima itu, namun tiba-tiba dirinya terkena sihir petir itu. Ternyata lakrima berisi sihir petir itu juga terdapat mantra yang membuat siapapun yang menyerang lakrima akan terkena serangan balik sihir petir. Luffy, Juvia, Kana, dan yang lainnya segera pergi ke kota untuk mencari keberadaan Laxus setelahnya. Di dalam guild, Levi yang sudah terbebas juga ikut membantu untuk membuat mantra pembatalan sihir milik Frit. Dengan kemampuan sihirnya untuk menerjemahkan huruf-huruf mantra sihir, Levi segera melakukannya agar Natsu dan Gajel bisa segera keluar dan ikut baku hantam. Di dalam katedral, Frit menanyakan perihal alasan Laxus sampai mengeluarkan Istana Petir dan melibatkan warga kota Magnolia yang tidak bersalah. Namun terlihat Laxus yang sudah tertutup hatinya karena sangat menginginkan posisi Master Guild malah memarahi Frit dan memerintahkannya untuk melawan anggota Fairy Tail yang lain. Sementara Lucy bertemu dengan Big Slow yang langsung menyerangnya dan terpaksa dirinya berhadapan satu sama lain dengan salah satu anggota Raijin Tribe itu. Meski sudah dibantu oleh Sagittarius, Big Slow masih bisa mengalahkannya dan melancarkan serangan selanjutnya. Sebelum secara ajaib Loki atau arwah zodiak Leo keluar begitu saja dan menyelamatkan Lucy. Loki dan Lucy segera bekerja sama untuk mengalahkan Big Slow. Namun ketika Lucy berhasil menyerang Big Slow dengan cambuknya, Lucy dan Loki hampir saja terkena pengaruh Big Slow yang ternyata juga memiliki sihir di matanya dengan kemampuan untuk mengendalikan siapapun yang melihat matanya. Mereka berdua sempat kesulitan menghindari serangan Big Slow karena harus menutup mata demi menghindari sihir matanya. Namun dengan rasa percaya satu sama lain, Lucy mengikuti arahan dari Loki dan mulai menyerang balik. Kemenangan Lucy membuat Natsu dan yang lainnya jadi semakin bersemangat. Akhirnya, Levi dapat membuat mantra pembatalan dan mengeluarkan Natsu serta Gajel dari dalam guild. Di sisi lain terlihat Mary Jane menghampiri Elfman sambil menangis karena melihat adiknya sudah babak belur. Sementara Kana bersama Juvia yang juga sedang mencari keberadaan Laxus dihalangi oleh Frit. Frit segera menyinggung Juvia tentang masa lalunya sebagai musuh Fairy Tail. Dan untuk membuktikan kesetiaannya kepada Fairy Tail, Juvia pun mengorbankan dirinya dengan menghancurkan salah satu lakrima petir, membuat dirinya seketika terkena serangan petir. Melihat pengorbanan Juvia, emosi Kana jadi tersulut dan segera menyerang Frit. Secara kebetulan Elfman dan Mary Jane melewati rute di mana Frit sedang berhadapan dengan Kana dan melihat kekalahan Kana. Elfman hendak menyerang lagi namun segera terkena sihir Frit bernama Penulisan Kegelapan yang membuatnya merasa sangat kesakitan. Melihat Elfman tersiksa, emosi terpendam, Mary Jane pun bangkit. Mary Jane berubah menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan. Keren loh asli Mary Jane pas berubah gini. Kes. これがマジンミラジェンのテイクオーバー。ダークネスストリーム。サタンソウル暗黒。暗黒の息吹。無断。イクスティクト。 Mary Jane berhasil mengalahkan Frit, namun ketika dia akan memukul telak Frit, tiba-tiba gerakan Mary Jane terhenti ketika dirinya mengingat Lisana dan berubah kembali menjadi normal. Sambil menangis, Mary Jane mengatakan bahwa dia tidak ingin melihat teman-temannya saling baku hantam dan meminta Frit untuk bergantung juga pada anggota Fairy Tail lainnya sebagai seorang teman.
Mendengar hal itu, Frit juga jadi ikut menangis. Di saat yang bersamaan, Natsu dan Gajel telah berpencar untuk mencari keberadaan Laksus dan segera mengejutkan Gajel melaporkan peristiwa yang terjadi kepada Fairy Tail lewat kertas sihir kepada seorang bernama Master Ivan. Waduh, Gajel kok jadi mencurigakan gini ya? Kembali sejenak ke dalam guild yang masih terdapat Levi di dalam, Poluka sang penyihir medis secara mengejutkan datang untuk menghampiri Makarov yang terbaring lemah. Sempat terpaku melihat keadaan sang Master Guild Fairy Tail, sambil menangis Poluka meminta Levi untuk membawa Laksus ke dalam guild karena kondisi Makarov sudah kritis. Sementara itu Laksus yang masih berada di bangunan katedral mengingatkan memorinya bersama Makarov ketika dia mulai memprotes setiap perkataan Makarov dan menanyakan mengapa orang yang bernama Ivan yang adalah ayahnya Laksus dikeluarkan dari Fairy Tail. Wah, apa itu maksudnya Master Ivan yang tadi bicara sama Gajel? Di saat seperti itu Mistogan sang penyihir misteri Fairy Tail akhirnya datang dan segera berhadapan dengan Laksus yang memang mengincar saat-saat seperti sekarang untuk membuktikan siapa yang paling kuat di antara mereka berdua. Mistogan. 教会後悔するぞラクサス。カルディア大聖堂か。待てんろ。格の違いを見せてやっからよ。眠れ。しまった。教会を。Di tengah pertarungan mereka, Erza dan Natsu datang di waktu yang bersamaan dan bersiap menghadapi Laksus. Perhatian Mistogan yang teralihkan kepada Erza dimanfaatkan oleh Laksus yang sepertinya sudah mengetahui identitas asli Mistogan dan menyerang ke arah topeng Mistogan. Terungkaplah wajah di balik topeng itu. お前。ジェラール。知ってる顔だったのか。ジェラール。生きて。ミストガンか。ジェラール。私はジェラールではない。その人物は知っているが、エルサ、あなたにだけは。Mistogan segera meninggalkan tempat itu, meninggalkan mereka bertiga di sana. Erza yang masih sangat terkejut dengan fakta itu terkena serangan Laksus. Langsung saja setelahnya, Natsu yang maju untuk melawan Laksus. Setelahnya Erza yang sudah dapat mengendalikan dirinya kembali berhadapan dengan Laksus. Dengan marahnya karena perbuatan Laksus yang melibatkan kota Magnolia dan orang-orang tidak bersalah. Namun setelah mengganti baju jirahnya dan mendengar permintaan Natsu untuk melawan Laksus, sambil tersenyum Erza membiarkan Natsu dan berkata dia percaya kepada Natsu. Erza pun segera berlari ke arah kota untuk dapat menghancurkan kumpulan lakrima sihir petir yang mengelilingi kota Magnolia. Sambil berkata bahwa dirinya juga membutuhkan bantuan teman-temannya. Entah bagaimana permintaan Erza itu dapat didengar oleh Lucy dan Grey. Lucy segera saja mencari lokasi Erza berada. Sementara Grey mencoba mencari Warren yang dapat menggunakan telepati agar bisa menyampaikan pesan Erza kepada seluruh Fairy Tail dan membantu melenyapkan lakrima sihir yang ada. Terlihat Erza yang mengeluarkan pedangnya sampai 100 lebih dan mengarahkan masing-masing pedang itu ke lakrima sihir. Erza sudah terlihat kelelahan karena harus mengeluarkan segitu banyak pedang dalam waktu yang bersamaan. Namun tentu hal itu tidak akan membuat Erza berhenti begitu saja. Sementara itu terjadi, Natsu kini berhadapan dengan Laksus satu sama lain dan saling menyerang dengan sihir mereka masing-masing. Laksus juga mengkhawatirkan keadaan di mana Makarov tidak juga membuat pengumuman pengunduran dirinya. Melihat itu, Natsu pun mengejek Laksus sambil mengatakan Laksus tidak akan berhasil mendapatkan apapun. Erzaが止めてくれる。お前には何の得もねえ。意地を通すのも楽じゃねえな。ラクサス。Dan alur cerita anime Fairy Tail Part 12 ini pun bersambung lagi. Laksus segitu gelap matanya demi mendapatkan posisi Master Fairy Tail sampai melibatkan orang-orang gak bersalah ya. Apalagi kakeknya gitu loh. Buat yang baru gabung langsung aja, gak usah banyak pikir, like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya. Oke, Rama di sini pamit. Bye-bye.